Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tajwid, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita sering menemukan kalimat atau kata-kata yang di dalamnya terdapat huruf nun sukun atau tanwin. Nah ternyata huruf nun sukun atau tanwin itu mempunyai ketentuan-ketentuan atau cara baca yang berbeda-beda. Nah, makanya di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, dari cara bacanya itu akan ada namanya masing-masing dan cara membacanya masing-masing. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah disebut dengan ikhfa. Ya, disebut ikhfa itu apabila nun sukun atau tanwin. Nah, tanwin ini seperti ini ya. Yang ditanda baca di atas fathah 2 baris dan kasrohnya 2 baris serta domahnya 2 baris, ini disebut dengan tanwin, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf, nah ini huruf ikhfa ini paling banyak ya, bertemu huruf di antaranya huruf ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, ini yang disebut dengan ikhfa. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf di bawah ini, ya. Kemudian yang kedua disebut izhar. Nah, izhar ini apabila nun sukun atau tanwin, nah setelah itu bertemu huruf alif ha, ain ha, dan ghin kha. Yang ketiga, nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, ro, mim, nun, wawu, dan lam. Dan yang keempat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Nah, dari 4 nama ini atau 4 hukum ini, cara bacanya akan berbeda-beda. Sebagaimana nanti kita akan temukan contoh-contohnya dengan potongan kalimat atau potongan kata dari Al-Quran dan cara membacanya. Oke? Ya, baiklah teman-teman. Setelah tadi kita mengetahui hukum-hukumnya, sekarang kita akan menemukan contoh-contoh dari hukum-hukum tersebut. Ya, contoh yang pertama. Di sini saya buatkan 4 contoh mewakili dari sekian banyak huruf ikhfa tadi ya. Contoh yang pertama kita lihat di sini ada kata mutasir. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Kalau baca normalnya mutasir, tapi karena ini ikhfa, maka cara bacanya agak berbeda. Yang pertama dia mendengung ya, ditahan dan suara nunnya disamarkan. Jadi muntasir ya, mendengung dan disamarkan. Mendengung itu artinya bertahan, terus kemudian disamarkan itu artinya suara nunnya tidak jelas, seperti huruf eng tapi tidak eng ya, muntasir. Nah, di sini ada keterangannya adalah huruf nun sukun bertemu huruf ta ya, ingat nun bertemu huruf ta, maka cara bacanya yaitu tadi mendengung dan disamarkan. Inilah salah satu contoh dari hukum bacaan ikhfa. Yang kedua ya, kita temukan di sini ada kata azwajan salasah. Nah, ini ada tanwin bertemu huruf sa ya, di mana bacanya sama. Kalau normalnya azwajan salasah. Ya, karena ini ikhfa, maka agak mendengung dan disamarkan. Azwajan salasah. Tanwin bertemu huruf jim. Contoh yang ketiga adalah masih huruf jim juga ya. In ja'akum. Itu normalnya ya. Nun sukunnya dibaca jelas. In ja'akum. Nah, karena ini ikhfa, maka mendengung dan disamarkan. In ja'akum ya. Begitupun di contoh yang keempat. Di sini kita lihat ada tanda tanwin bertemu huruf zal ya.
fa'ilun zalika. Tapi karena ini ikhfa, maka bacanya menjadi mendengung dan disamarkan. Fa'ilun zalika. Ya, ingat ya. Tanwin atau di sini domatain bertemu huruf zal. Inilah contoh bacaan ikhfa. Baiklah teman-teman, yang berikutnya adalah kita akan menentukan atau menemukan ataupun melihat contoh bacaan izhar. Sebagaimana sebelumnya, kalau tadi ikhfa itu dibaca mendengung dan disamarkan, sekarang izhar itu berbeda dengan ikhfa, dibaca jelas. Jadi kalau nun sukun, maka suara nun sukunnya terdengar jelas sekali. Begitupun ketika tanwin, maka suara tanwinnya jelas sekali. Di sini ada contoh, ya. Alimun hakim. Lihat ya, beda. Tidak boleh mendengung dan tidak boleh disamarkan, tapi jelas dan tegas. Alimun, nggak boleh ditahan juga. Alimun hakim itu nggak boleh, tapi langsung alimun hakim, alimun hakim. Nah, di sini tanwin bertemu huruf h, tanwin bertemu huruf h. Ya. Contoh berikutnya yang kedua adalah man ahsanu, man ahsanu nggak boleh, man ahsanu nggak boleh, ataupun mendengung, mang, ya. Mendengung terus kemudian ditahan, disamarkan itu nggak boleh, jelas harusnya. Man ahsanu, nun mati ketemu huruf alif. Lihat ya, nun mati bertemu huruf alif. Yang ketiga, ya, di sini ada kata min ghair, min ghair, ya, nggak boleh ditahan, min ghair nggak boleh, dia harus jelas dan tegas, min ghair. Itu ya. Nun sukun ketemu huruf ghain, ya. Yang keempat, ada kata atau kalimat ajrun azim. Ajrun, nah nggak boleh ya. Harus jelas dan tegas. Ajrun azim. Ya, ingat ya. Tanwinnya dibaca jelas karena di sini ada tanwin bertemu huruf ain, ya. Keterangannya jelas, tanwin bertemu huruf ain. Jadi bacaan dari awal alimun hakim, man ahsanu min ghairi ajrun azim. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah contoh bacaan izhar. Contoh berikutnya adalah hukum bacaan idgham. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi ya, kalau di ikhfa itu ada yang disebut dengan samar dan mendengung. Kemudian di izhar itu jelas dan tegas. Namun di idgham kali ini suara nun sukun atau tanwin yang dikeluarkan adalah tidak bersuara, melainkan langsung masuk ke huruf yang sudah ditentukan, yaitu huruf idgham atau ke huruf selanjutnya. Kita lihat di sini ada contoh. Kalau dibaca normal ini in yaqulu. Tapi karena ini idgham, ya, yaitu ada huruf idgham di sini, huruf ya, maka suara nun sukun melebur ke huruf ya. Jadi nun sukun ini suaranya hilang dan langsung masuk ke huruf ya. Seperti contoh iyaqulu. Nah, ya-nya agak ditahan, ya. Iyaqulu. Begitupun pada contoh berikutnya. Di sini ada potongan ayat ya. Wa walidi wa ma walad. Ya, sebentar, ada sedikit perubahan. Ya. Wa walidi wa ma walad. Nah, walaupun tidak ada tanda tasdid di huruf waw, tapi karena di sini ada tanwin, maka harus masuk ke dalam huruf waw. Tidak boleh dibaca wa walidin wa ma walad, ya. Tapi harus masuk ke huruf waw dan agak ditahan atau mendengung. Wa walidi wa ma walad. Di sini ada lagi contoh
Wa ka'sim mim ma'in. Ini dua ya. Tanwin ketemu mim dan nun sukun ketemu mim. Wa ka'sim mim ma'in. Ya. Jadi langsung masuk ke huruf mim. Suara tanwin tidak terdengar, suara nun sukun pun tidak terdengar. Langsung melebur ke huruf mim setelahnya. Yang keempat, ya. An-nafsi. Memang hurufnya sama ya, sama-sama nun. Tapi di sini harus ditahan atau mendengung atau disebut dengan gunnah. An-nafsi. Kalau izhar kan jelas an-nafsi, tapi ini agak ditahan yang disebut dengan gunnah. An-nafsi. Nah, berbeda dengan idgham yang selanjutnya, sama-sama idgham, hanya saja di sini disebut bila gunnah dengan tidak gunnah, artinya tidak boleh ditahan seperti contoh yang 4 tadi. Seperti contoh di sini, khairul laka, enggak boleh khairul laka, enggak boleh ya. Harus jelas, harus melebur tapi tidak boleh ditahan. Khairul laka. Sama juga contoh yang berikutnya, fi isatir radiyah, fi isatir radiyah. Nah, ini yang disebut dengan idgham bila guna dan ini idgham biguna. Bedanya yang bila guna hurufnya 2, lam dan ro. Dibaca langsung masuk ke melebur ke huruf ro, tapi tidak boleh ditahan atau tidak boleh menggunakan guna. Oke? Ya, baiklah teman-teman. Contoh yang terakhir adalah contoh bacaan iklab. Sebagaimana ya kita ketahui bersama tadi, bahwa iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Maka contoh yang dihadirkan ya tadi hanya satu huruf saja, yaitu nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba. Contoh yang pertama kita lihat di sini ada potongan kalimat atau potongan ayat li jambihi. Nah, kalau normalnya ini kan nun sukun li janbihi. Namun karena ketemunya huruf ba, maka suara nun sukun ini berubah menjadi huruf mim. Makanya kalau kita lihat di Al-Qur'an nanti itu banyak ditemukan huruf mim kecil yang sebetulnya ini kode bahwa bacaan nun sukun ini atau tanwin ini harus berubah menjadi suara mim sukun. Sebagai contoh di sini, li jambihi. Nah, itu ya. Atau seperti kalimat berikutnya, bagyam bainahum, ya. Tidak boleh dibaca bagyan bainahum, tapi dibaca berubah menjadi huruf mim, yaitu bagyam bainahum li jambihi, seperti itu. Nah, demikianlah tadi ya kita pelajari hukum nun sukun atau tanwin ini dari beberapa contoh yang kita telah jelaskan tadi. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi berikutnya. Terima kasih.